itu saya bisa take home pay 100 juta per bulan. Kan hanya profesi ini, artinya profesi marketing atau sales, itu profesi yang tidak melihat startup pendidikan. Tapi betul. Penghasilannya bisa setara bahkan dengan yang pendidikan tinggi. Kita kan sebagai marketing sales itu harus improve diri kita. Saya terpilih menjadi best sales nomor 1 se-Jabodetabek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, katanya begitu kan. Pejabat, maklum pejabat. Maka saya sedang di mana ini? Oh, di depan kita siapa ini? Oh, best sales. Ya, kenalan dulu. Ya, best sales Jabodetabek. Best sales Jabodetabek. Kalau bukan best sales, kita nggak bakalan buat kayak gini, bro. Untuk sementara kita podcastnya milih-milih Mas ya. Masa dong. Gitu. Semoga kesananya pun akan ada orang-orang hebat di depan kita. Saya hostnya loh. Oh ya kan? Host. Oh iya, Pembantu ya nggak? Ngasih masukan. Apa kabar Kang Asep? Alhamdulillah, dalam keadaan baik. Terima kasih sudah datang, kita diundang untuk sharing di apa ini namanya? Polling podcast keliling. Luar biasa. Walaupun ini tempat orang, tapi ini ruang kita. Jadi kendali tetap ada di Mas Sam ya. Karena kita belum punya tempat. Jadi sementara polling dulu. Podcast keliling. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kita di Polling. Iya. Saya sebagai host permanen dan ini co-host yang sedang magang. Yang sedang magang. Nah, bersama tamu kita ini, tamu spesial ya. Semoga nanti apa yang kita bahas memberikan inspirasi baru buat teman-teman ya. Mereka semoga memberi inspirasi baru dan bisa diterapkan mungkin kalau cocok. Kalau nggak cocok cari yang lain. Iya kan begitu kan? Ambil yang baiknya, lupakan, perbaiki yang kurang baik. Yang kurang baik. Sebagai informasi, narasumber kita ini Kang Asep udah Asep-Yana namanya. Tuh. Bukan tanpa sebab ini. Kita menghadirkan ini tampilan ini nih. Ada minimal tiga ini ya. Ada the first winner sales of representative dari Soleh Iskandar tahun 2023. Se-Jabodetabek. Mana tulisan Se-Jabodetabek? Nasional. Se-Jabodetabek. Ini luar biasa ini. Terus yang ini Certificate of Inspiration. Asik. Sepiana Speaker In. Dia di Hondanya sendiri udah jadi pembicara ya kan? Ada satu tuh. Ada pembicara dan ini yang terakhir nih, yang ketiga nih. Certificate of Appreciation. Apresiasi lah ya, bahasa kita Indonesia kan aja dah. From Soleh Iskandar. Champion Story. Ya, itu bersama rekan-rekan kami kan kita ada tiga ya, jadi divisinya ada yang sales representatif, ada sales counter. Jadi 3 orang sales representatif dan juga 3 orang sales counter. Nah, mungkin bisa diceritain. Apa? Ini kompetisi seberapa istimewanya? Seberapa istimewanya di Honda sampai sendiri sama Kang Asep. Iya, seberapa istimewanya sampai plakatnya beda sendiri. Ini tuh memang apresiasi dari Honda, jadi mencari role model, sales role model dari Honda seperti apa, baik untuk yang counternya maupun yang sales sportsnya, artinya representatifnya. Nah, kita kurang lebih bersaing itu 1.500 lebih sales se-Jabodetabek. Kita cari role model. Mungkin kalau yang jualan saja tuh banyak. Tapi untuk screeningnya dari awal pun dicari yang terbanyak jualannya dari masing-masing showroom. Jadi kita berkompetisi waktu pertama itu kurang lebih udah pasti 100 sales terpilih dari masing-masing. Jadi dari setiap showroom itu 2 orang, sales counternya dan sales representatifnya. Itu udah pasti yang terbaik. Lalu kita disaring lagi dari 100 itu menjadi 20. Dan saya lolos dari yang 100 lolos ke yang 20. Dari yang 20 disaring lagi ke 10. Nah, dari yang 10 itu baru disaring menjadi 3. Artinya juara 1, juara 2, juara 3. Alhamdulillah berkat kepercayaan customer dan juga kita kan sebagai marketing sales itu harus improve diri kita. Saya terpilih menjadi best sales nomor 1 se-Jabodetabek. Luar biasa. Itu capaian
Sekarang ya. Tapi boleh nanya? Boleh. Silakan. Tapi Kang, dalam karir Kang Asep sendiri nih sebagai sales konsultan, tingkat paling tinggi atau prestasi paling tinggi dalam hidup Kang Asep itu apa? Sebelum nanti kita urut ke belakang ya. Oke. Maksudnya Capaian paling tinggi saat paling ini. tinggi dari dulu sampai sekarang dah. Ke depan mah nanti masih belum terjadi kan. Yang telah sampai saat ini yang diraih. Oh, tentunya kalau yang pencapaian secara prestasi dari penghargaan ya ini Jaska ini gitu kan. Jasa ini peraih penghargaan. Tapi kalau secara pencapaian kepuasan dari sales ya penjualan dan tolak ukurnya. Tolak ukurnya saya pernah dalam satu bulan mampu menjual kurang lebih 33 unit dalam satu bulan. Sendirian. Itu kita bisa sendirian kan sales sendirian bukan tim. Sendirian. Iya. Ini sales konsultan namanya. Baik. Nanti SPV ya kita hadirkan juga ya. Iya. Nah, nanti ini yang the best dulu nih. Ngomong-ngomong SPV, dia tetap sales, nggak mau jadi SPV, padahal udah ada kesempatan, ya kan? Unik sih. Kemampuan saya merasa. Tapi bener kan ada peluang. Ditawarin. Kenapa? Baik. Nah, mungkin kepada kecintaan saya terhadap profesi. Saya sangat mencintai profesi ini. Oke, ini cerita. Kan hanya profesi ini, artinya profesi marketing atau sales itu profesi yang tidak melihat startup pendidikan. Tapi betul. Penghasilannya bisa setara bahkan dengan yang berpendidikan tinggi. Setuju. Ya kan? Jadi ini nih buat motivasi buat tidak ada yang saya rasa termasuk saya tidak pernah waktu duduk di sekolah di sekolahan kita bercita-cita jadi marketing itu tidak ada. Saya rasa kayaknya hampir semua orang saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi pilot, mentok-mentok guru ya kan. Saya sih belum pernah sih cita-cita jadi guru. Tapi ada. Ya. Oke, Kang. Jadi marketing ini jadi pendidikan. Jujur pendidikan saya hanya SLTA gitu. SLTA, tapi saya pernah merasa bukan pernah, sampai saat ini saya bangga jadi marketing. Itu dia. Itu sih poinnya. Nah, Kang, ngomong-ngomong sekarang yang profesi yang Kang Asep geluti sekarang. Ini mulai profesi ini sejak kapan, Kang? Baik. Akhirnya berkecimpung di sini gitu. Sejak kapan mulainya sampai ya makanya ini untuk bagi calon-calon marketing sales baru tidak ada yang kita bercita-cita atau tidak ada yang berpengalaman langsung dari marketing itu tidak ada sih menurut saya. Saya pun dari 2011 terjun ke otomotif dan langsung di Honda. Langsung di Honda. Ya, saya tidak dia mencari kerja Honda enggak. Dulunya itu saya beli mobil. Nah, salesnya menawarkan pada saat saya sudah tidak ada kerjaan ya, gitu kan. Kayak kondisi kan kita buat atur ada sales saya gitu kan. Dia menawarkan ya udah gabung untuk menjadi marketing. Itu cikal bakal saya menjadi sales dan sales tersebut sekarang dia juga selain jadi sales saya dulu, dia adalah mentor saya sampai saat ini menjadi mentor saya dan luar biasa. Dia yang memberikan inspirasi, dia yang membuat saya pencapaian seperti ini. Saya tidak akan pernah melupakan jasanya dan cara mereka berpikir. Itulah dia mentor saya. Apa maksudnya nih? Ini kan pertama Kang Asep pengen beli unit satu mobil, terus berkomunikasi ya, namanya mau beli mobil berarti harus sama salesnya, ya kan? Sampai maksudnya ada niatan, wah saya pengen jadi sales juga gitu. Gimana itu? Ya kan? Baik. Itu juga butuh. Ya. Jadi emang kalau anggapan saya pribadi, orang tertarik akan suatu profesi itu nggak serta-merta loh, Kang. Ya kan, apalagi Kang Asep kategorinya begini, maaf kalau saya bedah sedikit, mau beli mobil itu asumsi saya Kang Asep udah penghasilannya lumayan. Ya kan, pada waktu itu mau beli unit ya kan? Betul. Tahun 2011 lagi. Iya. 2012 mau beli ini. Kok tiba-tiba tertarik pengen jadi sales gitu? Padahal saya ini asumsi lagi pendapatnya Kang Asep sebelumnya juga udah lumayan karena udah mau ngambil unit gitu. Betul. Jadi saya punya salah satu sales dan sekarang mungkin saya nggak berani nyebut dia sales ya. Walaupun masih proses mentor saya. Memang saya beli mobil ke dia terus gitu kan, selalu ke dia. Dia pintar menjalin hubungan baik kita sebagai teman. Nah, suatu saat saya pekerjaan saya pingin tantangan baru gitu kan. Pekerjaan apa nih gitu kan. Dan memang saya senang gitu kan.
Nah, artinya lihat marketing, ketemu dengan semua orang. Saya bisa selain kita menjual produk, juga kita bisa belajar, learning gitu kan. Kita belajar dari orang itu dengan ketemu orang yang baru, selalu mendapatkan masukan. Dan itulah yang saya senang ketemu dengan orang. Itu yang membuat saya terjun ke sana. Oh iya. Tapi sebelum terjun ke sales nih Kang, mungkin kalau mau diceritakan boleh diceritakan gitu kan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Sebelum kerjaan Kang AC, sebelum jadi sales nih apa gitu Kang? Baik. Sehingga memutuskan saya mau ke situ, karena kan nggak semua orang, ya mungkin kebanyakan orang ya. Kebanyakan orang. Kalau udah ada di zona nyaman, gak mau dia tantangan baru lagi, apalagi income udah lumayan. Itu ya kan? dipandang sebelah mata loh. asli. Iya, Dia nggak tahu aja di dalamnya itu luar biasa kan. Gitu. Makanya biar inspirasi yang lain ya. Iya. Baik, pada saat itu memang pekerjaan saya di salah satu manajer operasional di salah satu perusahaan PJTKI dulu. Manajer ya? Manajer gitu. Manajer loh. Manajer operasional gitu kan, karena ya pengalaman ya kalau gitu. Nah itu ya pada saat ketemu, sebut saja ya itu Mas Irwan gitu kan. Nanti kita juga mungkin akan undang dia beliau itu memang penuh luar biasa deh beliau itu. Mas Irwan siap-siap nanti akan kita calling. Betul, itu luar biasa ya, itu mentor saya itu. Jadi Mas Irwan, jadi ya udah saya coba masuk dan ya memang di marketing itu luar biasa, tantangannya, pressure-nya itu luar biasa. Dan dengan pressure itulah membuat kita mendewasakan diri, jadi improve diri kita, kemampuan itu akan improve gitu kan. Gitu. Hanya improve? Apa ada udah kelihatan nih penghasilannya segini nih. Di awal-awal kan pasti orang bakalan nyerah dong. Iya. Penghasilannya susah nih begini, apa kalau Kang Asi gimana tuh? Baik, bukan nih jadi ceritanya. Ya iya dong. Oke, hanya di podcast ini saya ceritakan bagaimana di dalamnya di otomotif. Oke, ini yang pengen teman-teman tahu nih. Oke, setelah saya masuk di sana gitu di otomotif ini ya, bekerja dulu ya. Nah, dulu saya jujur saja, saya masih tipikal sales money oriented. Oke. Tapi tetap layanannya tetap prima, tapi money oriented mencari. Jadi hitungannya nggak seperti sekarang, seperti dulu. Jujur saja, rata-rata saya penjualan dulu gitu kan, ya kan kompetitor belum banyak banget. Sekarang memang sudah terus berkembang gitu kan. Dulu saya jualan rata-rata disebutnya sales 2 digit, yang jualannya 20 unit. Dari awal itu? Iya, dari awal. Oh ya, pertama saya jadi sales saya jualan 4 unit. Bulan pertama. Itu luar biasa. Udah jagoan. Udah jagoan. Jadi saya jual 4 unit, lalu juga terus naik 8. Saya ingat mencapai, jadi gini, kekuatan mindset kita, artinya motivasi kita itu sangat penting. Saya pada saat ikut training di Honda, lalu juga kita bertambah ilmunya, product knowledge-nya. Trainer saya menanyakan berapa target gitu kan dalam 1 bulan. Lah, mereka ada yang nyebut misalkan 4, 3, mereka realistis gitu kan. Lalu kok trainer saya bilang, masa nggak ada yang berani nyebut 10? Saya mikir gitu kan, 10 apa mungkin waktu itu ya, karena training itu baru banget gitu, baru 2 bulan 3 bulan training gitu. Baru awal-awal ya. Iya. Oke. Saya memberanikan, kan itu target ya, saya sebut ya udah saya 10 gitu kan. Pak, saya 10. Akhirnya itu sebagai motivasi saya setelah itu selalu di atas 10. Luar biasa. Jadi di mindset kita itu 10, kalau berarti dibagi aja sebulan, dibagi 4, 10 bagi, berarti sebulan cuma gini. Tinggal kita banyakin datanya, ternyata itu tercapai. Yang penting tahu jalannya, apa yang kita lakukan, terus maksudnya arahnya seperti apa, itu akan dapat. Yang jadi permasalahan kan orang selalu berpikir sales itu sales jago gitu kan. Tidak ada nih, kuncinya tidak ada. Yang ada cuma satu, sales rajin sama tidak rajin. Kuncinya rajin. Gitu. Makanya setelah itu saya selalu di atas 10, artinya sales 2 digit. 20 itu rata-rata. Pada saat di 2012, 13, 14 itu angka-angka saya, pencapaian saya. Itu angka-angka pencapaian penjualan terbanyak? Rata-rata, bukan terbanyak. Terbanyak itu 30 saya, terbanyak dalam 1 bulan. Nah, di itu 20. Nah, ini nih mudah-mudahan jadi rangsang bagi teman-teman yang ingin menjadi marketing. Dengan konsep waktu itu cara saya kerja jualan yang money oriented, atau mungkin sekarang juga silahkan ya, pilihan ya. Itu saya bisa take home pay 100 juta per bulan. Wah. Buset, langsung disebutin angkanya. Saya sebutkan tadi. Take home pay saya 100 juta per bulan. Dari 20, silakan hitung gitu kan. Silakan dari 20 unit rata-rata. Dari 2 artinya sales 2 digit itu.
Ya, Itu loh teman-teman. 100%. Pendidikan saya cuma SMA Om. Nah, Pendidikan ini saya cuma SMA. Tapi mendapatkan itu kan setara. Makanya saya tadi bilang dari awal sales atau marketing ini profesi yang tidak melihat strata pendidikan tolong ukurnya untuk mendapatkan pendapatan. Ya. Gitu. Mungkin bagi teman-teman yang udah pesimis gitu ya, Ya. wah udahlah lulusan SMA paling jadi apa gitu. Nah ini ada harapan nih bro. Ya. Enggak, saya sih sebenarnya kalau saya pendapat saya pribadi kan, mau perusahaan gede gimana pun, mukanya tetap marketing. Jadi nggak butuh lah atau apa. Yang penting kalau marketingnya bagus, dia adalah boleh lah. Misalkan ada bagian-bagian lain selain marketing. Misalkan bagian-bagian lain 90%, marketing 10%. Tetapi yang ngedealin 10% ini bukan 90%. Tepat. Lihat. Setuju. Jadi ini luar biasa. Kadang orang berpendidikan tinggi pun tidak bisa jadi marketing kan. Jadi tapi gampang kok jadi marketing. Yang itu tadi saya, karena yang tadi pendidikan tidak begitu utama ya. Tentunya kan kita bisa belajar itu bukan dalam artian formal gitu kan. Nah, jadi yang penting kita tuh improve diri kita. Satu, niatkan jualannya seperti itu, rajin Om. Dan satu lagi, jangan hanya jual produk gitu kan. Kalau sebagai saya ya di profesi saya sebagai marketer, tapi kita juga jual jasa. Gitu. Artinya nantinya akan berkesinambungan kalau begitu. Kalau hanya jual produk, jual selesai, lepas, customer hilang. Tapi kalau jual produk dan jasa, ya jasa dalam artian mengingatkan customer service dan lain-lain lah, touching yang lain. Itu dia kunci. Pada hari ini juga kebetulan pas sebelum proses syuting, saya ketemu sama orang tadi, suami istri. Suami istri tadi yang ketemu. tadi? Oh iya, yang tadi bapak sama anaknya satu. Dia baru ketemu lagi Kang Ase, padahal dia sering repeat order unit di Kang Ase dari 2013 kan. Buset. Jadi masih nyangkut sampai sekarang ya. Nyangkut ya, saling Kesannya nih masih bagus. kesannya masih bagus, sampai datang lagi ke sini gitu. Itu bukan lihat karena YouTube juga. harganya lebih murah. Bukan. Itu yang harus jadi itu juga harus diperhatikan. Jadi first impression artinya kesan itu harus selalu melekat. Jadi kesan baik, kesan itu dah. Kita kalau orang sudah berkesan sebagai marketing, kita tinggal mengimplementasikan, artinya mewujudkan benar kesan orang itu melihat kita baik, ya memang kitanya baik. Iya, seperti itu. Menarik ya. Menarik banget. Jadi bahasan kita juga ini menarik nih. Untuk semua kalangan mungkin yang ingin jadi marketing masuk nih, harus tonton nih. Iya, apapun profesinya, tapi kata kuncinya adalah tadi rajin. Saya setuju. Mau apapun profesinya kan, mau membidangi profesi apapun, kalau rajin nanti bakalan dapat banyak ilmu dari situ. Mohon. Itu. Nah, sekarang ini kan, ini penutup aja kali ya. Kata-kata enggak, penutup. saya mau Silakan sedikit. Ya mungkin bagi teman-teman yang tadi disebutkan Kang Ase gitu ya. Tadi kan nggak perlu pendidikan tinggi untuk jadi marketing ya Kang ya. Ya itu sih saya ada setuju dan gak setujunya Kang. Kalau menurut saya memang pendidikan juga kan membentuk karakter kita. Karena Kang Ase memang sebelumnya sudah terbentuk ya enggak? Gak apa dong? Jadi ya teman-teman kalau mau cita-citanya lebih tinggi boleh setinggi mungkin, tapi kalau teman-teman berminat untuk jadi marketing nggak ada salahnya. S1, S2, S3, jangan gengsi karena tadi disebutin ya enggak? Penghasilannya di atas rata-rata itu. Ya, kalau artinya tadi Mas Iman saya juga mau luruskan ya. Bukan saya menyuruh atau memposisikan untuk tidak ngambil pendidikan tinggi, bukan. Artinya marketing itu yang penting jiwanya itu betul kepanggil gitu, yang tadi saya bilang gitu kan, bahwa kita tuh yang penting senang, terus begitu semangat, terus tidak ada batasan walaupun kita pendidikan rendah masuk berarti kita bisa mencapai pendapatan yang tinggi itu maksud saya. Bagaimana kalau artinya kalau itu kan berarti kemampuan ilmunya. Kalau orang yang berpendidikan tinggi maksudnya tentunya dia lebih harusnya lebih baik lagi karena mereka mungkin tahu secara psikologis, belajar tentang ketemu orang seperti mungkin vocabulary, ilmu tata bahasanya atau komunikasinya juga mungkin lebih baik. Nah, maksud saya yang pendidikan SMA saja gitu kan. Sekarang juga memang kan persyaratan harus D1. Tapi jangan minder nih yang baru pendidikan SMA punya jiwa marketing. Nah, jadi seneng gitu. Misalnya dia akan terlihat misalnya di sekolahnya sering jualan keripik atau apa-apa hal-hal kecil. Itu
indikasi gitu loh. Nah, kita tinggal jual lagi produk gitu. Saya sih jujur aja, jadi marketingnya kerja kita di Honda ini, saya tidak merasa memposisikan diri sebagai sales, jujur aja. Tidak memposisikan karyawan pun, maaf. Tapi saya memposisikan diri sebagai pengusaha. Asik. Nah, artinya kita tinggal berusaha bagaimana kan produknya ada. Kalau memposisikan sebagai karyawan, ya kita berharapnya gaji. Tapi bos berharapnya mencari keuntungan, gimana caranya lebih banyak lagi. Dan satu lagi tip nih, sebagai untuk ini khusus untuk marketing. Untuk jadi marketing yang baik, ya kan, dan bisa memberikan pelayanan baik, kita harus mengandaikan diri kita seperti customer agar kita bisa tahu sebagai sales apa yang bisa kita berikan yang terbaik sebagai sales. Paham? Ya. Jadikan diri kita seolah-olah customer agar kita tahu apa yang terbaik bisa kita berikan sebagai sales. Itu. Menarik ya? Menarik. Ya. Menarik. Nah, ini kita bicara ini lagi, Kang. Fase Kang Ase di bidang ini kan dari 2012 sampai 2013. Tentunya berjalannya nggak mulus terus, kan, nggak mulus pasti terus, ya. ada naik turunnya, ya kan? Betul. Pasti ada naik Akhirnya turunnya. keluar kan pertanyaannya. Nah, saya pengen tahu nih, Kang. Mungkin saya ini podcast kedua juga pertanyaan saya masih sama nih, Iya. Bang. Ada orang ketika sudah di fase paling down, paling jatuh, itu kecenderungan orang udah meninggalkan. Saya nggak mau lagi terjun di sini atau apa. Kang Ase pernah ngalamin fase itu enggak? Dan sekarang sampai bangkit lagi, itu apa tipsnya gitu? Mantap Dari ini. fase paling down lah, saya udah malas ngapa-ngapain, saya udah nggak mau di sini lagi. Tapi kok tiba-tiba misalkan bangkit lagi? Gitu. Cara bangkitnya itu bagaimana? Baik, ini dia nih. Oke. Jadi tidak mungkin terlalu naif kalau kita terus naik. Iya. Terus kita pasti ada turun naik. Fase-fase kalau yang dari paling- sisi target ya. Yes. Kalau dari target. Nah, pada saat kita sedang turun, kalau saya, pada saat kita turun, saya cuma satu ingat satu hal. Kendalanya, artinya kendala kan, itu ada di diri kita. Oke. Jadi lebih kepada insight. Misalkan jualan saya sepi gitu kan. Saya tidak permasalahkan masalah sepinya. Tapi saya langsung berpikir kalau lagi sepi berarti apa yang harus kita lakukan. Gitu. Contoh. Iya. Dalam bulan ini kemarin tuh bulan Agustus. Iya. Itu orang bilang lagi sepi. Semua lagi sepi marketing. Ya. Karena mereka berpikir ke kepalanya sepi, dia tidak melakukan apapun. Iya. Jadi pasrah dengan keadaan. Iya, Gitu. benar, Tapi benar. saya pada saat kondisi sepi, justru berpikir kondisi sepi, apa yang saya harus lakukan? Ini salah satu juga, jujur saya tidak akan menghilangkan ilmu dari mentor saya. Justru kita lakukan 200% bahkan 300% dari kondisi sedang ramai, dari kondisi yang biasanya. Jadi lebih ekstra. Bukan pasrah mengikuti Bukan pasrah. keadaan. Iya, bukan Oke. pasrah. Itu yang saya lakukan. Contoh misalkan, yang biasanya kita iklan sekali, lakukan 3 kali. Itu pasti, ya kalau sekali sepi, cuma menghasilkan 2, kalau 3 kali, tinggal dikali aja. Memang tidak semuanya secara hitung-hitungan. Jadi yang menjadi masalah itu, kalau untuk marketing atau sales saya rasakan, itu justru di pribadi kitanya. Di diri kita. Jadi faktor malas, itu pasti ada semua faktor malas. Justru kita harus melawan rasa malasnya dengan apa? Dengan butuh apa? Keluarga sih yang paling penting. Gitu ya. Jadi ingat, ada orang-orang tercinta kita menunggu di rumah dengan doanya, dengan harapannya, dengan segala pengharapannya dan iringan doanya. Itu yang kita ingat pada saat kita melangkah terus kita sedang malas gitu kan. Ingat, aduh, kan kalau marketing mah itu gajinya dari apa yang kita upayakan, bukan dari kita masuk kantor jam ini dan nanti digaji. Nggak ada ya, nggak ada Kayak gaji. usaha berarti ya, memang Iya, bener-bener pengusaha. profesi yang memang menyerupai pengusaha ya. Betul, makanya saya bilang gitu kan. Nah, disitulah jadi kita tingkatkan lagi effort. Itu yang saya alami. Jadi kita jangan terpengaruhi oleh faktor eksternal seperti ya faktor eksternal pasti ada lah, tapi faktor internal itu yang paling penting. Artinya kemalasan diri kita. Nah, kalau kemalasan berarti kan tinggal kitanya. Makanya saya bilang selalu keluarga, cita keinginan, anak, di rumah, pokoknya itu. Kalau saya ya. Jadi insya Allah tuh semangat lagi gitu. Turun naik itu sesuatu yang besar. Asal jangan sampai down banget gitu. Jangan salahkan keadaan, lihat dirimu apa yang kurang. Biasa.
Itu lebih melatih, itu yang saya maksudin. Cuma saya nggak pandai berbahasa. Gitu. Kalau Jangan salahkan keadaan teman-teman, tapi lihat apa sebenarnya kita yang kurang. betul, setuju Menarik, banget. menarik. Nah, Iya. luar biasa. Saya juga setuju, Bang. Luar biasa. Panjang juga ya perjalanannya. Walaupun kakak lapar loh dia. Tapi katanya kalau makan dulu itu melempem. Makanya sekarang gacor kan? Gacor. Karena lapar. Masih ada pertanyaan atau nanti saya akan ada pertanyaan penutup? Ada sih. Iya, silakan kalau masih Nah, ada. perjalanan Kang Ase kan sekarang mungkin ada di Honda, dimulai dari Honda. Nah, apakah Kang Ase nih dari awal merintis jadi pedagang, marketing ke pedagang ya di Honda, terus sampai sekarang ke Honda? Ya. Nggak tertarik gitu ke Nggak brand lain? tertarik ke brand lain. Baik. Nah, tertarik saja ya. Sebagai kita kan butuh kadang-kadang saya berpikir, aduh, saya butuh tantangan nih Iya, iya. memperasarkan produk lain gitu, produk yang berbeda. Tapi satu hal, branding image saya sudah kental banget di Honda. Oke. Jadi menurut gue gitu. Jadi branding image Honda gitu. Jadi makanya saya tetap di sini, makanya posisi saya tetap jadi marketing. Biar apa? Biar saya terus berpacu. Apalagi sekarang banyak adik muda. Waktu saya masuk, semuanya panggilnya AA. Sekarang Pak. Itu berarti saya berarti saya sudah tua ternyata gitu ya. Waktu masuk rata-rata teman kerjanya gitu ya, selesai itu panggilnya AA. Karena mungkin sekarang nggak ada yang manggil AA, sama sekali nggak ada. Jadi Udah Pak, berarti udah tua. Jadi tapi saya jujur, Bukan saya- sudah tua kan? Pengalamannya udah banyak. Berarti udah. Jadi saya jujur aja, saya sangat mencintai profesi saya. Itu dia. itu sih Lagi-lagi. dimanapun berada, siapapun profesinya, mencintai itu memang harus. Lagi-lagi, ini podcast yang kedua. Saya ini nih dari podcast yang pertama selalu mengupayakan cuma dengan cara bahasa lain aja. Apapun profesimu, cintai Cintailah. profesimu. Oke. Siap. Satu lagi pertanyaan, Bro. Oh iya silakan. Kok saya luar biasa ya? Dia lebih aktif. Padahal saya tadi udah mikir-mikir waktu. Sudah ini Silakan. satu lagi. Kang Ase kan nggak mau jadi sekarang Saat saat ini masih Iya. pengennya ya udah jadi sales saja, sales konsultan. Kadang kan orang tuh butuh naik tuh karena memang kalau kita naik itu ada lebih settle lah untuk tunjangan atau untuk jenjang karir gitu kan, biasanya kalau karyawan kan seperti itu. Nah, kalau sales sendiri mungkin bagi teman-teman yang saya mau jadi sales nih, tapi gimana ya nanti masa depan saya, kesehatan saya, apakah hal itu dipikirkan juga gitu? Oke. Baik, kenapa saya memilih selalu jadi sales? Iya. Karena di sales ini, gitu kan, artinya kalau kita mah sebagai ujung tombak, Iya, paling depan ya. paling depan, pioner. Pioner. Dan apresiasi itu banyak diberikan kepada sales, bukan ke supervisor atau lain-lain. Iya, ya kan? iya, iya, Sebenarnya salah satunya itu memberi kebanggaan dan kebahagiaan. Terus bisa berinteraksi dengan orang banyak dan baru selalu mencari customer baru. Terus kalau untuk soal pendapatan rezeki, pintar-pintar itu kepada diri kita menyimpan uang. Jangan karena dapat banyak boros-boros. Kalau itu sih kita hitung-hitungan memanagenya aja, gitu kan. Dan percayalah rezeki itu nggak bakal tertukar. Kalau untuk sisi rezekinya ya. Nah, tapi seperti reward saya seperti dapat reward ke luar negeri itu ada di sales itu tantangan sesuatu yang luar biasa, walaupun mungkin secara pribadi sebenarnya kita bisa ke sana. Tapi kalau didapatkan dari hasil prestasi itu nilainya berbeda. Spill dong Korea. Jadi tiap tahun tuh pasti berangkat ya. Alhamdulillah. Tapi kalau nih udah pensiun seumpamanya kan, ya ini kan mengandai-andai nih, udah pensiun jadi sales gitu kan, itu ada tunjangannya nggak untuk hari tua? Dari perusahaan? Iya. Tidak ada ya. Wah, jadi Jangan berharap. oke. Berarti pinter-pinter menabung buat tunjangan sendiri ya. Betul. Oke. Jadi gaji kan itu sisihkanlah, jangan boros gitu. Kita nggak pernah tahu apa yang siap. akan ke depannya gitu. Kalau kacap, kalau supervisor kan ada kan? Enggak juga. Kacap kan enggak? Enggak ada. So tahu. Kohos ini so tahu. Kohos ini pelanggaran, kohos ini so tahu dia. Makanya siap. bukan itu. Dan kalau pada saat ada, kita carilah passive income Oke, yang oke. nyaman ke depan. Nah, itu. Pokoknya intinya di marketing ini, kalau kita mencintai pekerjaannya, insya Allah akan happy. Siap. Dan satu lagi, kalau untuk biar dapat customer, ya itu tadi saya bilang, jangan hanya jual produk, Oke. tapi juga jual jasa. Setuju. Cocok kali ya? Cukup ya?
Kang Asep mungkin mau tanya sama saya? Nggak perlu. Ya udah. Terima kasih. Sama kita juga tunjangannya. Oh iya. Iya. Sama lah 11-12. Ya teman-teman, semoga menjadi informasi yang bisa diserap dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, iya. Hal-hal yang bagusnya Betul. terutama, yang jeleknya jangan dipakai, bila perlu simpenan jadi tong sampah. Iya kan? Pokoknya ATM, amati, Iya. tiru, modifikasi. Iya, itu aja. Terima kasih Kang Asep atas waktunya. Baik. Semoga kita berkesinambungan. Nanti mungkin ini baca histori aja. Nanti di podcast berikutnya nanti akan hal-hal yang lebih detail nanti Oke, yang kita siap. tanyakan, ya kan? Terima kasih. Oke, Mas Imam. Oke. Tutup dong. Kan co-host. Terus pantengin polling, Iya, the polling. podcast keliling. Meskipun kita tidak punya tempat, tapi kita punya rekan. Kisah inspiratif Kisah yang banyak. inspiratif. semangat. Betul. Iya, punya Itu semangat. yang harus kita jaga. Iya. Like, share, subscribe. Iya. Udah. Thank you for watching. Oke.